Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengukuran dan pengolahan data. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian pengukuran dan nilai skala terkecil atau NST. Yang kedua, mendeskripsikan prinsip-prinsip dalam pengukuran. Yang ketiga, menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang. Keempat, menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur besaran pokok. Yang kelima, menentukan angka penting dari hasil pengukuran. 6. Menentukan hasil pengukuran dari percobaan berulang dan ketidakpastiannya. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pengukuran secara jujur, bertanggung jawab, dan proaktif, serta mempresentasikannya. Oke, kita lihat yang pertama, pengukuran dan alat ukur. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dijadikan sebagai patokan. Jadi dalam hal ini ada dua besaran yang kita bandingkan. Satu besaran yang hendak diukur, satu besaran patokannya. Berkaitan dengan ini, maka pengukuran kita bedakan atas dua. Yang pertama kita sebut pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan terhadap besaran yang hendak diukur. Nah, jadi ini secara langsung. Contoh, pengukuran panjang, waktu, massa, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Adalah pengukuran suatu besaran yang dilakukan melalui besaran lain. Contoh, luas, volume, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan luas, maka yang kita ukur adalah panjang dan lebarnya. Baik, untuk ini maka alat-alat ukur besaran pokok yang perlu kiranya adik-adik sekalian pahami adalah: untuk panjang, alat ukurnya mistar; untuk massa, neraca atau timbangan; kalau waktu udah biasa itu stopwatch; suhu, termometer; kode arus, amperemeter; dan intensitas cahaya kita kenal alat ukurnya kisi. Khusus untuk jumlah zat itu tidak diukur, melainkan dihitung ya. Baik, istilah dan prinsip dalam pengukuran yang perlu dipahami. Yang pertama adalah skala. Nah, dalam konteks ini, skala adalah garis-garis yang terdapat dalam alat ukur. Yang kedua, nilai skala terkecil. Ini kita definisikan sebagai nilai terkecil yang dapat diukur oleh suatu alat ukur. Nah, dalam hal ini akan berbeda antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup NST-nya. Yang ketiga, yang perlu juga dipahami adalah ketelitian atau presisi. Adalah kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama dalam pengukuran berulang. Ini perlu kita perhatikan. Yang keempat adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi didefinisikan sebagai proses menstandarkan alat ukur sebelum digunakan. Biasanya di sini kita akan perhatikan jarumnya ya tepat di angka 0, misalnya timbangan, itu namanya mengkalibrasi. Yang kelima adalah ketepatan atau akurasi. Ini definisikan sebagai kesesuaian dari hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Ya, jangan sampai nilai sebenarnya berbeda jauh dengan yang kita ukur. Yang keenam adalah kepekaan atau sensitivitas. Ini kita artikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Sensitif atau tidak alatnya, begitu ya. Dan yang terakhir adalah paralaks. Nih, paralaks ini adalah kesalahan pembacaan hasil pengukuran ya, di mana pengamat yang tidak tegak lurus dengan nilai pengukuran alat ukurnya.
Jadi ini istilah yang sering kita pergunakan nanti dalam hal kita melakukan pengukuran. Baik, kita lihat juga kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Nah, setiap pengukuran pasti punya kesalahan dan ketidakpastiannya. Yang pertama kita lihat dulu kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Kita kenal yang pertama ini adalah kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini bergantung pada kesalahan pengaturan alat, kemudian kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan, dan juga kesalahan paralaks. Ini yang kita sebut sebagai kesalahan sistematis. Lalu kesalahan acak. Nah, sumber kesalahan acak itu adalah kesalahan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Ini sumber kesalahan yang kedua. Nah, lalu ketidakpastian dalam pengukuran. Ya, ketidakpastian dalam pengukuran selalu ada. Ketidakpastian itu juga bisa kita artikan sebagai nilai yang tidak bisa diukur dari alat ukurnya. Untuk pengukuran tunggal, ketidakpastian kita tentukan dengan setengah kali NST alat ukur. Ini kalau dia pengukuran tunggal. Kalau pengukuran berulang, maka ketidakpastiannya kita simbolkan dengan delta X adalah nilai maksimum dari hasil pengukuran kita dikurang nilai minimum dibagi 2. Inilah ketidakpastiannya. Kalau untuk hasil pengukurannya, maka kita akan rata-ratakan hasil dari pengukuran berulang. Lalu ketidakpastian relatif. Di sini juga kita mengenal ketidakpastian relatif. Nah, kalau ketidakpastian relatif kita tentukan dengan delta X per X dikali 100%. Ini nanti menunjukkan ketelitiannya. Itu barangkali yang berkaitan dengan kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Yang berikut kita lihat alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama akan kita bahas adalah instrumen atau alat ukur panjang. Yang pertama, mistar. Nah, berkaitan dengan mistar ini, adik-adik sekalian barangkali sudah sangat mengenal sekali. Yang perlu kita perkuat di sini adalah tentang NST tadi. Untuk alat ukur secara umum, NST, nilai skala terkecil itu dapat kita buat bentuknya dengan nilai skala angka yang berdekatan. Jadi ada 2 angka yang berdekatan dibagi jumlah garis di antara skala angka tersebut. Nah, ini nanti khusus untuk mistar. Karena ada mistar NST-nya 5 mm, ada juga mistar yang NST-nya 1 mm. Jadi tentu perlu diperhatikan NST-nya sebelum digunakan. Nah, secara umum untuk mistar memang NST-nya adalah 1 mm ya. Nah, di gambar ini adalah sebuah pengukuran panjang sebuah balok. Nah, di sini ada 3 sudut pandang ya, A, B, dan C. Yang benar itu adalah pandangan arah B. Nah, kalau A dan C ini disebut dengan kesalahan paralaks karena nanti akibat pandangan garis yang sebenarnya tidak tepat dilihat. Nah, jadi dari gambar ini pengukuran yang benarnya adalah 74,2 cm. Baik, yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong digambarkan seperti ini. Nah, ini fungsinya biasanya ada 3. Mengukur diameter luar benda. Kemudian bagian atas bisa kita gunakan mengukur diameter bagian dalam sebuah tabung ya, berbentuk tabung. Lalu ada ini bagian kecil ya, agak runcing. Ini biasa kita pergunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Nah, cara membacanya sama ya. Dan di sini di skala bawah itu satuan cm dan skala atas itu satuan inci. Di sini juga dilengkapi skrup pengatur untuk mengunci agar hasil pengukuran kita tidak bergeser-geser. Nah, di sini barangkali yang perlu untuk kamu pahami adalah ada yang namanya skala Nonius tambahannya. Apa itu skala Nonius? Skala Nonius itu adalah skala yang ditambah untuk meningkatkan ketelitian alat ukur. Khusus untuk jangka sorong dan mikrometer skrup ini ditambahkan. Nah, misalkan hasil pengukuran, kalau kita berbesar hasilnya ya seperti tampak pada gambar ini. Nah, di sini ada skala utama bagian atas, lalu skala Nonius di bagian bawah. Ini skala Noniusnya ini terdiri dari 10 garis.
pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Untuk jangka sorong ada 3 jenis ya berkaitan dengan jumlah skala noniusnya. Nah, untuk NST jangka sorong kita tentukan hubungannya adalah ya bergantung skala noniusnya NST-SU. Secara umum NST skala utamanya adalah 1 mm sama dengan mistar dibagi jumlah garis skala nonius. Kenapa? Karena satu skala di skala utama diwakili oleh sejumlah garis di skala noniusnya. Kalau ada 10 garis, maka 10 garis itu mewakili satu garis di skala utama. Sehingga dalam hal ini dibagi 3 NST dari jangka sorong yang bergantung dari jumlah skala noniusnya. Jika skala noniusnya 10 garis, maka NST-nya adalah NST-SU-nya tadi 1 mili dibagi 10, berarti 0,1 mm. Kalau skala noniusnya 20 garis, maka NST dari jangka sorongnya adalah 1 dibagi 20, 0,05 mm. Dan jika skala noniusnya 50 garis, maka NST jangka sorongnya adalah 0,02 mm. Semakin banyak, maka semakin teliti pastinya. Oke, nah berkaitan dengan ini kita coba hubungkan juga dengan hasil pengukuran. Bagaimana membuat hasil pengukuran dari perolehan skala utama dan skala noniusnya tadi. Nah, untuk hasil pengukuran maka kita gabungkanlah, kita tentukan dengan skala utama tambah skala nonius kali NST dari jangka sorong plus minus setengah NST. Setengah NST ini adalah ketidakpastiannya. Nah, di sini adik-adik sekalian harus perhatikan, harus dikalikan dulu SN dengan NST, kemudian ditambahkan ke skala utama. Jangan terbalik ya operasi matematikanya. Baik. Nah, pertanyaan lalu skala utamanya bagaimana menentukannya, Pak? Skala utama kita tentukan dengan dimulai dari 0 skala utama sampai skala yang dibatasi oleh garis 0 skala nonius. Dalam hal ini, garis 0 skala noniuslah sebagai pembatas dari nilai skala utamanya. Ya, jangan salah. Lalu untuk skala nonius, nah jumlah garis skala nonius kita ambil dari garis 0 skala nonius sampai garis skala nonius yang berimpit lurus dengan skala utama. Dalam hal ini berimpit lurus satu garis lurus. Kalau kita lihat dari skala utama ke skala nonius, ya, kedua skalanya satu garis lurus. Nah, ini nanti akan kita ambil yang paling dekat ke angka nolnya skala nonius. Karena bisa saja kalau jumlah garisnya banyak, akan ada beberapa yang berimpit. Kita ambil yang paling dekat ke angka nol skala noniusnya. Oke, contoh ini gambar. Kita hasil perbesaran kita tadi. Nah, di sini ada skala utama, ada skala nonius. Nah, pertama, yang manakah skala utamanya? Ya, skala utama dimulai dari 0 skala utama sampai garis 0 skala nonius. Maka inilah batas skala utamanya. Ya, dan skala nonius adalah garis yang berimpit lurus dari skala utama ke skala nonius. Maka inilah skala noniusnya. Maka dari sini kita dapatkan skala utamanya adalah 6,2 cm atau 62 mm dan skala noniusnya adalah 4 garis. Ini menggunakan skala nonius 10 garis, maka NST-nya 0,1 mm. Dari sini maka dapatlah kita hasil pengukurannya adalah 62 tambah 4 kali 0,1 plus minus setengah kali 0,1. Kita dapatkan 62,4 plus minus 0,05 mm. Nah, ini hasil pengukuran dari jangka sorong ya. Yang berikut kita lanjut mikrometer sekrup. Nah, bagian-bagian mikrometer sekrup bisa kita tampilkan seperti ini. Ada landasan tipis, kemudian skala utama ya, skala utama di garis horizontal, kemudian skala nonius dibuat atau skala pernier sering disebut. Ini dibuat arah vertikal, jadi ini bisa berputar. Kemudian ada pengunci agar hasil pengukurannya tidak bergeser. Ada ratchet namanya. Ratchet ini memastikan bahwa pengukuran kita sudah benar-benar menyentuh benda yang kita ukur ya. Nah,
Di sini yang perlu dipahami adalah bahwa skala utama dengan skala nonis itu letaknya berbeda ya. Skala utama dalam hal ini lebih kecil, lebih teliti dari jangka sorong. Nah, NST skala utamanya adalah 0,5 mm karena 1 mili itu dibagi 2 garis, satu di skala bagian atas, satu lagi di bagian bawah. Dan jumlah garis skala nonis untuk mikrometer itu adalah 50 garis. Sehingga dari sini menggunakan konsep sebelumnya maka NST dari mikrometer sekrup adalah NSTSU-nya 0,5 per jumlah garisnya 50 kita dapatkanlah 0,01 mm. Ya jauh lebih teliti. Lalu untuk apa mikrometer sekrup ini dipergunakan? Biasanya kita pergunakan untuk mengukur diameter benda-benda kecil ya, misalnya kawat halus atau diameter bola kecil gitu ya. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi di sini nampak sebuah bola diukur diameternya menggunakan mikrometer sekrup. Nah, yang perlu dipahami barangkali dari sini kita ambil dua bagian. Yang pertama kita harus pahami garis horizontal ya ditunjukkan tanda panah dan garis vertikal. Ini dua tanda ini sangat penting bagi kita nanti untuk membaca hasil pengukurannya. Nah, skala utama kita tentukan ya dari 0 skala utama sampai skala yang dibatasi garis vertikal. Inilah nilai skala utamanya. Ya, lalu untuk skala noniusnya adalah 0 skala nonius sampai skala yang berimpit. Kalau berimpit, kalau tidak ada yang berimpit di bawah garis horizontal. Nah, disinilah pentingnya tadi kita memahami garis horizontal dan garis vertikalnya. Inilah nilai skala utama dan skala nonius dalam mikrometer sekrup. Contoh ini kita akan coba baca berapa diameter dari bola kecil ini menggunakan hasil pengukuran gambar ini. Maka pertama kita identifikasi dulu. Nah, skala utamanya perhatikan itu adalah 9,5 mm di bagian bawah ya setelah 9. Kemudian di bawah ada skalanya lagi 0,5 maka 9,5 mm. Lalu skala noniusnya perhatikan panahnya adalah di garis 40. Garis 40 kalau kamu perhatikan itu adalah berimpit dengan garis horizontal. Jadi itulah yang kita ambil. Dari sini maka SU-nya 9 mm, SN-nya 40 garis, dan NST mikrometer sekrup 0,01 mm. Maka hasil pengukuran ditentukan dengan SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST. 9,5 tambah 40 kali 0,01 plus minus setengah kali 0,01 mm. Kita dapatkan 9,9 plus minus 0,005 mm. Inilah hasil pengukuran dari gambar kita ini. Yang berikut kita lihat instrumen pengukur massa. Nah, ini ada kita kenal dengan neraca lengan 3, neraca digital, dan neraca kesetimbangan ya. Nah, untuk lengan 3 biasanya NST-nya ini adalah 0,01 gram. Ya, lengan yang paling kecil itu biasanya maksimalnya 1 gram. 1 gram itu dibagi atas 10 garis dan setiap 10 garis dibagi 10 garis lagi. Untuk neraca digital ini ada 0,1 gram ya, bervariasi pastinya. Lalu untuk neraca lengan 2 ini 0,1 di lengannya ini, kemudian di atas dibagi 5 garis dari 0,02 gram. Yang penting dipahami bahwa hasil pengukuran adalah jumlah hasil pengukuran dari semua lengannya plus minus NST-nya, setengah NST-nya ya. Ini adalah ketidakpastiannya. Jadi kita jumlahkan semua hasil pembacaan dari lengan-lengannya gitu ya. Oke, yang ketiga instrumen pengukur waktu ya. Ini ada jam ya, kemudian stopwatch mekanik, lalu stopwatch digital. Nah, untuk jam NST-nya 1 sekon, untuk stopwatch mekanik 1 sekon itu dibagi 5 garis. Jadi NST-nya 0,2 sekon. Kalau untuk stopwatch digital biasanya NST-nya 1/100 sekon atau 0,01 ya. Ini akan banyak kita pergunakan dalam pengukuran fisika. Lalu yang berikut adalah instrumen pengukur suhu. Nah, untuk suhu ini paling umum kita pergunakan termometer ya. Misalnya termometer alkohol atau bisa juga termometer bimetal. Bimetal menggunakan 2 metal, 2 bahan logam ya.
Nah, secara umum NST dari termometer adalah 0,1 derajat. Termometer bimetal menggunakan dua buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Jadi, ketika dipanaskan, keping metal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Nah, dari sini diukurlah suhunya gitu ya. Sama seperti setrika lah. Nah, kita hanya akan membahas sampai ke instrumen pengukur suhu. Untuk pengukur kuat arus dan untuk intensitas cahaya akan kamu pelajari tersendiri nanti di materi kelas 12. Kita akan lanjutkan dulu ke angka penting. Nah, apa itu angka penting? Semua angka hasil pengukuran kita sebut dengan angka penting. Jadi kalau diartikan angka penting itu adalah angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Nah, biasanya ini akan terdiri atas angka pasti atau angka eksak. Lalu yang kedua adalah angka taksiran. Dalam hal penulisan angka penting ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, contoh 261,3. Maka semua bukan angka 0 termasuk angka penting. Ini yang pertama. Jadi kita akan belajar dasar sekali di sini. Lalu yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Asal ada di depan dan di belakang angka yang bukan 0, maka angka 0 yang di tengahnya kita kategorikan di angka penting. Nah, contoh ini 83,0006. Ini memiliki 6 angka penting ya. Semakin banyak di belakang koma itu menunjukkan semakin teliti itu hasilnya. Yang C, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Ini yang perlu kamu pahami. Nah, contoh 0,000609 meter. 0 yang di depan angka 6 bukan angka penting karena tidak ada angka bukan 0 di depannya. Jadi yang termasuk angka pentingnya hanya 3. Yang bagian D-nya, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 3,20. Nah, ini menunjukkan ketelitian dari hasil perhitungannya ya. Jadi di sini 0-nya kita ambil sebagai angka penting, maka 3 angka penting. Nah, yang kedua kita akan lihat juga aturan berhitung dengan angka penting. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menghasilkan satu angka taksiran. Berarti angka penting yang ditaksir ya. Contoh 85,6 tambah 13,21. Maka ini yang boleh kita ambil adalah satu angka taksiran yaitu 6. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya 98,81. Nah, hasil penjumlahan adalah 98,8 ya, mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Lalu perkalian dan pembagian. Nah, untuk hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Ini contoh 63,2 dikali 3,5. 63,2 itu 3 angka penting, 3,5 2 angka penting. Jadi hasilnya adalah harus dinyatakan dengan 2 angka penting. Di sini akan muncul persoalan ya. Contoh, hasil perkalian ini adalah 221,20. Ini adalah 5 angka penting. Lalu kalau dibuat jadi 2 angka penting, yang mana yang mau dihilangkan? 221 hasilnya dari 3 angka penting. Nah, untuk membantu kita berkaitan dengan ini, maka perlu kita terapkan penulisan notasi ilmiah agar nanti hasilnya tidak salah. Maka kita akan tuliskan hasilnya ini biar tidak salah dengan 2,2. Ini 2 angka pentingnya kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu pengalih saja, tidak kita perhitungkan. Jadi 2,2 mengandung angka penting dan nilainya tidak lari dari sebenarnya. Karena kalau kita kalikan 2,2 kali 100 pasti 220 juga ya. Itu. Yang berikut adalah penarikan akar. Nah, untuk hasil penarikan akar dan pemangkatan ditulis sebanyak jumlah angka penting yang ditarik akarnya dan atau yang dipangkatkan. Contoh ini, akar dari 22,93.
Nah, akarnya ini sebenarnya adalah 4,788527. Tetapi karena yang kita akarkan 4 angka penting, maka ini juga harus kita tulis dengan 4 angka penting ya. Lalu yang berikut 6,23 kuadrat. Nah, ini 3 angka penting. Hasil pengkuadratannya adalah 38,812. Dan kita harus patuhi, maka kita tuliskanlah 38,8 ya. 3 angka penting. Yang berikut perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Nah, ini perlu juga kita pahami bahwa hasil perkalian dengan bilangan eksak ditulis sebanyak jumlah angka penting semula. Contoh ini 50,53 di 4 angka penting, kita kali 17, maka hasilnya adalah 859,01. Kita harus tuliskan ini dengan 4 angka penting, maka yang boleh kita tuliskan dengan adanya pembulatan ya, prinsip pembulatan, 0,5 kita bulatkan ke atas, maka kita tulislah 859,0. Yang berikut contoh, kita akan ambil contoh pengolahan data. Dari hasil pengukuran diameter luar tabung menggunakan jangka sorong dengan skala nulis 50 garis, diperoleh hasil seperti tabel. Dari sini kita dapatkan skala utamanya 28 mm, skala nonius 30. Itu untuk pengukuran yang pertama. Pengukuran kedua 28 mm, kemudian skala noniusnya 48. Dan pengukuran ketiga 28 mm dan skala noniusnya 42. Dari data di atas tentukan diameter tabung lengkap dengan ketidakpastiannya. Ya, ini adalah pengukuran berulang. Nah, untuk pengukuran berulang seperti ini, maka hasil pengukurannya adalah kita ambil rata-ratanya. Tapi sebelumnya kita harus hitung dulu. Hasil pengukuran yang pertama, SU tambah SN kali NST-nya, tadi SN-nya 50 garis, berarti NST jangka sorong ini adalah 1 dibagi 50, 0,02 mm. Kita hitung. HP yang pertama, 28 tambah 30 kali 0,02, kita dapatkan 28,60 mm. Hasil pengukuran kedua, 28 tambah 48 kali 0,02, sama dengan 28,96 mm. Hasil pengukuran ketiga ya, SU tambah SN kali NST, 28 tambah 42 kali 0,02, kita dapatkan 28,84 mm. Maka hasil pengukuran yang kita laporkan adalah rata-ratanya ya, begitu ya. HP1 tambah HP2 tambah HP3 per 3. Kalau sampai 5 kali pengulangan, kita rata-ratakan 5 kali. Kita jumlahkan, nah hasil pengukurannya adalah 28,80 mm. Inilah yang akan kita laporkan. Lalu ketidakpastiannya bagaimana? Seperti yang kita bahas di depan tadi, untuk ketidakpastian pengukuran berulang kita tentukan delta X sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Dari pengukuran kita, nilai paling tinggi itu adalah 28,96 dan nilai paling kecil adalah 28,60, berarti kita masukkan dibagi 2. Dapatlah kita delta X-nya 0,18 mm. Dengan demikian, maka hasil pengukuran dari diameternya adalah 28,80 plus minus 0,18 mm. Inilah ya yang harus kamu laporkan. Baik, barangkali ini materi tentang pengukuran dan pengolahan data menutup materi bab 1 tentang besaran satuan dan pengukuran. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.